Ya, saudara, kita lanjutkan topik minggu ini dengan topik Indonesia-Malaysia bertengkar hingga ke dunia maya. Ini Bung Alvin dan Bung Karim, seperti apa Anda melihat ke depan hubungan antara Indonesia dan Malaysia setelah sepanjang waktu ini mengalami pasang surut? Saya mungkin ke Bung Alvin. Iya, saya justru khawatir kalau tadi antar blogger ini sudah terjadi perang itu ya. Ini kan sudah ada api dalam sekam. Karena blogger ini mungkin saja blogger ini juga ada yang birokrat, ada yang anggota DPR dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti bisa mempengaruhi kebijakan juga. Demikian juga saya juga khawatir. Saya melihat ada kecenderungan sikap pemerintah Malaysia ini yang cenderung ekspansionis. Si Padan Tikitan sudah dicaplok, nanti belum lagi Ambalat ini masih bermasalah. Tidak hanya dengan Indonesia, dengan Singapura pun ada permasalahan, dengan Petra Branca, mungkin dengan Spratly itu nanti dengan terkait dengan Vietnam dan sebagainya. Nah, kalau sepotong demi sepotong mereka mencaplok pulau-pulau kita, nah ini nanti lama-lama Kalimantan bisa diklaim balik lagi oleh Malaysia. Nah, saya kira perlu ada ketegasan ya, kita bertetangga yang baik, saling menghormati, tapi kita juga harus menunjukkan kekuatan, jangan jahilin kita. Anda melihat ada kecenderungan itu? Saya melihat ada kekhawatiran. Bayangkan yang di laut saja mereka akan caplok, apalagi kalau kita melihat ini Kalimantan. Kalimantan itu kan ada Sabah, Sarawak, langsung dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bertetangga. Kalau kita tidak jelas-jelas menunjukkan kekuatan kita siap mempertahankan itu, ya kalau yang di laut dicaplok, susahnya apa yang di darat, apalagi kekuatan militer kita sekarang juga kalah dengan Malaysia. Bung Karim, Anda menanggapi pemerintahan Malaysia seperti yang dikatakan Bung Alvin tadi gitu, memang ada kecenderungan sangat ekspansionis. Saya tak setuju dengan yang itu. Tapi saya rasa untuk masa depan kita harus review hubungan bilateral. Sekarang bulan madu yang hubungan baik tu memang sudah tamat, dan oleh sebab itu kita harus fokus kepada isu-isu yang benar-benar paling penting. Buat saya ialah isu TKI. Sebab sekarang ada 3 atau 4 juta orang Indonesia di Malaysia. Kita harus fikir gimana dengan mereka untuk masa depan mereka. Kalau kebijakan Malaysia mau melanjuti dengan cara ini, seperti sudah drug of cheap labor, okey, pasti. Tapi kita harus buat kebijakan di Malaysia. Bahkan kita mungkin harus naturalisasikan mereka. Seperti nenek-nenek tok moyang saya masa dulu, kita jadi orang Malaysia. So, maybe we have to do that. Tapi ya, artinya, ini yang kita harus buat. Dan ini yang paling penting buat saya. Ya, artinya Anda memang melihat masih ada ketergantungan antara kedua negara, bahwa Indonesia dan Malaysia itu memang saling membutuhkan, masih seperti itu? Ya, pasti saling membutuhkan. Kalau kita tidak bekerjasama, kita yang pecundang. Sebab ada raksasa di utara, ada China, ada India. Kita cuma kecil. Tapi yang isu penting ialah kedaulatan negara. Tapi buat saya TKI yang paling penting. Tapi ya itu Malaysia itu katanya kecil tapi suka usil gitu ya. Ya kalau orang kita di Malaysia itu permasalahannya jadi TKI di sana. Orang Malaysia di Indonesia jadinya teroris. Ya, jadi dalangnya pengeboman di Indonesia. Toh Indonesia juga tidak berbuat retaliatif. Kita nggak kemudian membalas Malaysia dan sebagainya. Ya, kemudian kita juga melihat pada saat Bali dibom dan sebagainya, Malaysia memanfaatkan itu, mengambil manfaat pada saat orang takut datang ke Bali, Malaysianya dipromosiin, ya, pulau-pulau di Malaysia dibom. Ya itu sah-sah saja lah, namanya juga orang dagang kan. Tapi itu kan sebetulnya kurang sensitif sebagai tetangga melakukan itu. Kalau ngomong-ngomong orang dagang juga bandar-bandar drug, narkoba juga sekarang yang ditangkap orang Malaysia. Sebetulnya kalau masalah TKI, orang-orang kita di Malaysia kalaupun itu bermasalah, masalahnya adalah masalah-masalah ya status legalnya, kemudian masalah sosial kecil-kecil yang namanya orang hidup bersentuhan itu terjadi percik-percik lah. Tapi tidak seperti isu yang harus diselesaikan. Ini isu yang paling pertama. Kita dua-dua negara dan dua-dua pemerintah harus fokus kepada yang ini. Kalau kita fokus kepada isu yang ini yang mengendalikan 3 juta orang, ini saya rasa untuk masa depan hubungan bisa jadi lebih stabil. Ini penting.
Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia mengendalikan warganya yang membuat onar di Indonesia menjadi teroris, pengebom dan sebagainya? Dan ini saya tidak bisa di defend langsung. Yang buat seperti ini memang harus ditangkap oleh polisi di sini dan harus bawa ke pengadilan di sini dan harus diadili terus. Apakah itu bisa dilakukan dalam negara yang Anda katakan tadi pemerintahan otoriter? Ya, kenapa ya? Ini satu kelemahan kita. Tapi yang kita harus buat ialah, saya tidak tahu kalau polisi dari Malaysia dan Indonesia boleh kerjasama dengan yang ini. Sebab ini yang teroris akan mengancam dua-dua belah. Tapi sayang sekali mereka yang buat lebih jahat di sini, lebih jahat di Indonesia, dan Indonesia yang derita, khususnya Pulau Bali. Ya, Bung Alvin, dengan kondisi-kondisi kelemahan-kelemahan yang sudah terjadi dan yang ada saat ini, seperti apa Anda melihat konflik-konflik itu akan semakin terbuka nantinya? Saya harapkan tidak terjadi konflik lebih lanjut lagi ya, mengingat bahwa di balik semua masalah ini masih banyak kerjasama, baik itu antar pemerintah maupun antar perusahaan Indonesia dan Malaysia. Komunikasi antar parlemen itu juga masih jalan. Saya kira permasalahan-permasalahan ini masih bisa diselesaikan dan jangan menjadi eskalasi menjadi perang terbuka nantinya. Ya, itu harapan Anda. Tapi kalau Anda melihat kemungkinan-kemungkinan dari yang sudah terjadi selama ini, seperti apa sebetulnya konflik itu bisa semakin terbuka? Saya kira pemerintah Malaysia juga akan menyadari bahwa kalau mereka tetap bersikap seperti sekarang, mereka juga akan kehilangan banyak manfaat. Mereka akan rugi. Pihak-pihak lain juga justru akan mengambil manfaat itu. Mudah-mudahan para pemimpin negara ini juga kedua negara ini sadar bahwa perlu segera memperbaiki itu. Ya, Bung Alvin, Anda sebagai politisi Indonesia ini mungkin saja Bung Karim menyampaikan kepada pemerintahan Malaysia, atau mungkin ada pihak Malaysia mendengar Anda sekarang ini, apa sebetulnya pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah Malaysia? Ya, kepada pemerintah Malaysia yang pertama, tinggalkan sikap arogan itu. Ya, walaupun saat ini mungkin Indonesia ini tertinggal dibanding Malaysia dalam kondisi ekonomi atau mungkin militernya, bahkan olahraganya pun kalah, itu silahkan berbangga tanpa harus mengecilkan tetangga. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, ya harus secara terbuka mengakui salah, minta maaf kan. Dan yang kedua, saya harapkan Malaysia tidak melanjutkan politik ekspansionisnya itu. Sebab kalau mereka mulai ekspansionis, tentunya kita akan melawan itu. Dan saya akan memberikan dukungan, saya akan mendorong kalau perlu menendang pantatnya pemerintah Indonesia untuk ganyang Malaysia. Ya, ini terakhir tanggapan dari Bung Karim. Nanti saya harus bawa sasaran itu ke Kuala Lumpur ya. Tapi buat saya ini memang bulan madu sudah over, sudah tamat. Kita harus lihat hubungan bilateral dengan cara yang lebih terus terang. Banyak masalah yang masih ada, tapi buat saya ialah masalah TKI. Orang Malaysia dan pemerintah Malaysia harus mengakui bahawa kita butuh tenaga kerja ini, tapi kita harus fokus kepada gimana kita boleh jaga mereka, dan juga orang dan pemerintah Indonesia juga harus bekerja sama. Buat saya TKI yang paling penting. Baik, semoga didengar pernyataan-pernyataan Anda berdua malam ini. Saudara, demikian topik minggu ini. Sampai jumpa pekan depan dengan topik hangat lainnya. Saya Rika Amru undur diri dan salam SCTV.